بسم الله الرحمن الرحيم. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Ananda, bagaimana kabarnya hari ini? Kaifa halukunna? Semoga Ananda dalam keadaan yang sehat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Ananda kemudahan dalam beraktivitas, termasuk dalam menuntut ilmu. Amin. Ananda, jangan lupa sebelum kita memulai belajar hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa belajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Insyaallah hari ini kita akan belajar buku tematik 3, tema 6, energi dan perubahannya. Untuk hari ini kita akan belajar subtema 2, perubahan energi, pembelajaran 5 dan 6. Pembelajaran hari ini adalah pembelajaran terakhir kita di subtema 2. Materi pembelajaran 5 yaitu pertama, mengidentifikasi informasi terkait pemanfaatan energi. Kedua, mengidentifikasi perilaku yang menunjukkan kewajiban dalam menggunakan energi. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia yang Allah berikan. Karunia yang Allah berikan salah satunya adalah energi yang ada dalam sehari-hari atau perubahan energinya dalam kehidupan sehari-hari. Perubahan energi juga terjadi di sekolah. Sekarang kita akan belajar perubahan energinya di sekolah. Hari ini kita akan mulai dengan membaca teks. Ananda bisa membuka buku cetak di halaman 78. Mari Ananda kita baca. Saat di sekolah, kalian memerlukan sarana belajar. Sarana itu diperlukan agar kalian dapat belajar dengan nyaman di sekolah. Kalian perlu ruang kelas yang bersih. Kalian perlu halaman untuk bermain dan berolahraga. Sekolah harus menyediakan energi, listrik untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air. Listrik juga diperlukan untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nomor 2, untuk paragrafnya, setiap bulan sekolah harus membayar penggunaan energi listrik. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus melakukan penghematan energi listrik. Matikan lampu kelas jika tidak digunakan. Matikan keran air setelah digunakan. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus peduli terhadap penggunaan energi di sekolah. Banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk menghemat energi. Paragraf ketiga, perilaku hemat merupakan perilaku terpuji yang disukai Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah suka terhadap orang-orang yang berbuat hemat. Allah suka terhadap orang-orang yang tidak melakukan pemborosan. Di paragraf pertama, yaitu mengenai kita semua memerlukan sarana belajar ketika berada di sekolah. Apa saja sarana belajar itu? Yaitu ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga. Selain sarana belajar, sekolah juga harus menyediakan energi. Energinya apa saja? Energi listrik untuk keperluan belajar, energi listrik untuk penerangan, energi listrik untuk menyediakan air, dan energi listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Kemudian di paragraf kedua, dengan
energi yang ada di sekitar kita, kita juga harus membayarnya. Penggunaan energi listrik harus kita bayar. Sebagai warga sekolah yang baik, kalian harus melakukan penghematan energi listrik. Nah, selain membayarnya, kita juga harus menghemat energi listrik. Caranya menghemat energi listrik bagaimana? Pertama, jika ada lampu yang tidak diperlukan, dimatikan. Lalu setelah Ananda membuka keran, misalnya saat berwudu, Ustazah lihat kalau berwudu ada yang masih menyalakan keran, padahal baru buka jilbab, baru menaikkan lengan bajunya. Nah, itu dimatikan dulu sebelum berwudu, supaya airnya tidak terbuang sia-sia. Kemudian kita juga harus peduli terhadap penggunaan energi di sekolah. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Ananda, perilaku hemat merupakan perilaku terpuji. Allah menyukainya. Kalau kita orang-orang yang berbuat hemat, maka Allah akan menyukainya. Berbeda dengan sebaliknya, yaitu orang yang boros. Boros itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ananda, mulai sekarang, jika nanti kita sudah sekolah aktif lagi, saat di sekolah Ananda mematikan benda-benda atau alat-alat yang memerlukan energi, dimatikan jika tidak digunakan. Selanjutnya kita akan latihan soal. Latihan soalnya ada di halaman 70. Ayo berlatih. Satuan waktunya diabaikan ya Ananda. Ayo berlatih berdasarkan teks yang tadi kita baca. Nomor 1, apa sajakah yang kalian perlukan agar dapat belajar dengan nyaman? Apa tadi yang kita perlukan? Yaitu sarana belajar dan energi. Apa sajakah yang harus disediakan sekolah agar siswanya dapat belajar dengan nyaman? Ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga. Ini adalah sarana ya. Ruang kelas yang bersih, halaman untuk bermain dan berolahraga. Kemudian tadi dan energi. Energinya yaitu untuk keperluan belajar, listrik untuk penerangan, listrik untuk menyediakan air, listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Nomor 3, apakah kewajiban siswa terhadap sarana yang disediakan sekolah? Kalau sarana belajar, kita harus menjaga dan merawatnya. Kita harus menjauhkannya dari hal-hal yang dapat merusak. Contohnya seperti kita mencoret-coret papan atau dinding. Kemudian mencoret-coret kursi, itu harus dihindari. Kemudian selain itu, untuk energi, kita dapat melakukan penghematan energi seperti mematikan lampu kelas jika tidak digunakan, mematikan keran air setelah digunakan. Nomor 4, sebutkan 3 kegunaan energi listrik yang ada di sekolah. Tadi listrik untuk penerangan, kedua listrik untuk menyediakan air, ketiga listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Jadi kalau peralatan yang diperlukan selama belajar apa saja? Contohnya bel sekolah. Bel sekolah itu memerlukan energi listrik. Nomor 5, sebutkan 3 perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ini Ustazah jawab kehidupan sehari-hari di sekolah ya. Listrik untuk penerangan, perubahan energi listrik menjadi cahaya. Jadi untuk penerangan, energi listrik menjadi cahaya. Listrik untuk menyediakan air, perubahan energi listrik menjadi gerak. Jadi airnya bergerak. Kemudian yang ketiga, listrik untuk menghidupkan peralatan yang diperlukan selama belajar. Perubahan energi listrik menjadi cahaya dan suara. Contohnya kalau misalnya tadi bel sekolah, yaitu energi listrik berubah menjadi suara. Ada suara masuk kelas, pengumuman kelas tahun kemarin, pengumuman kelas 2B sudah memasuki jam istirahat.
seperti itu ya. Jadi kalau Ananda mendengar bel istirahat, itu adalah perubahan energi dari listrik menjadi suara. Kemudian peralatan yang lain yang membutuhkan cahaya, misalnya Ananda melihat video sekolah, atau misalnya ada ustadz atau ustadzahnya menyampaikan lewat PowerPoint. Nah, itu memerlukan energi cahaya. Kalau Ananda perhatikan saat kita kegiatan sekolah, ada memakai LCD. Nah, itu adalah perubahan energi listrik menjadi cahaya. Ananda bisa melihat tampilan dalam penyampaian di LCD tersebut. Selanjutnya, kita akan memberi tanda centang pada gambar yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi silang bila tidak. Jika menunjukkan atau memenuhi kewajiban, maka diberi centang. Kalau tidak atau sebaliknya, maka diberi silang. Yang A, yang manakah yang menunjukkan kewajiban menggunakan energi, gambar 1 atau gambar 2? Gambar 2. Jadi yang pertama silang, yang kedua centang. Yang B, yang kanan atau yang kiri yang menunjukkan kewajiban? Yang kiri, kita beri centang yang kiri, silang yang kanan. Yang C, yang kiri atau yang kanan? Jawabannya adalah yang kiri. Yang kiri kita beri centang, yang kanan kita beri silang. Yang kanan itu kalau Ananda bingung kenapa itu silang, Ananda bisa lihat di atap-atap kelasnya, di langit-langit kelasnya itu ada kipas angin yang masih nyala, belum dimatikan, padahal tidak ada orang di dalam kelas. Nah, itu harusnya dimatikan, berarti tidak menunjukkan sikap untuk menghemat dalam menggunakan energi. Sekarang kita akan berlatih di halaman 81. Sudah Ustazah siapkan jawabannya. Contoh kewajiban menggunakan energi di rumah, yaitu pertama, kita mematikan lampu jika tidak digunakan. Kedua, tidak bermain air. Ketiga, segera menutup kulkas setelah mengambil yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan belajar materi pembelajaran 6, yaitu pertama, menjelaskan makna istilah-istilah terkait perubahan energi. Kedua, mengidentifikasi hak dan kewajiban terkait penggunaan energi. Ketiga, menentukan lamanya suatu kegiatan. Ananda jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyaknya perubahan energi yang Allah sediakan tentu bermanfaat untuk kita. Salah satunya dalam belajar. Ketika belajar, kita memerlukan penerangan agar bisa belajar dengan baik. Tidak seperti dulu ya Ananda. Kalau dulu orang menggunakan obor karena belum ada listrik. Orang menggunakan lampu teplok karena tidak ada listrik. Jadi kita harus bersyukur dengan adanya sumber energi listrik. Selanjutnya kita akan mengisi soal di Ayo Menulis. Ustazah sudah siapkan juga jawabannya, ada di buku cetak halaman 84 untuk tabelnya. Tabel 2.5, perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari kita? Yaitu untuk peristiwanya adalah sudah ada di buku cetak, menyalakan lampu kamar tidur. Kalau menyalakan lampu, apa perubahan energinya? Perubahan energi listrik menjadi energi cahaya. Nomor 2, menyalakan jam dinding. Untuk peristiwanya, apa perubahan energinya? Perubahan energi kimia menjadi energi gerak. Energi kimia karena dalam jam memerlukan baterai untuk bergerak. Jadi perubahan energinya kimia ya Ananda, menjadi energi gerak karena jarum jamnya bergerak.
Nomor 3, mendengarkan murotal Al-Quran. Perubahan energinya, perubahan energi listrik menjadi energi suara. Kita perlu mencas murotal Al-Qurannya, maka memerlukan listrik. Setelah dicas, kita nyalakan, keluarlah suaranya, maka itu menjadi energi suara. Ayo berdiskusi hak dan kewajiban. Sekarang ada tugas. Untuk tugas hari ini ada 2 ya Ananda. Untuk tugas 1 ada di halaman 85, menulis hak dan kewajiban. Ananda isi di nomor 2-3. Untuk contohnya Ananda bisa lihat pada nomor 1, hak menggunakan energi listrik untuk menghidupkan berbagai peralatan di rumah, kewajiban membayar rekening listrik setiap bulan. Untuk tugas 1, Ananda bisa diskusikan bersama Umi atau orang yang ada di rumah. Selanjutnya kita akan menghitung lamanya waktu. Di nomor 1, pompa air mulainya 4.30, selesainya pukul 5. Berarti berapa lamanya? Kita bisa menggunakan cara seperti yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu dengan pengurangan. Boleh seperti ini, pukul 5 dikurang pukul 4.30 sama dengan 00.35. Soal nomor 2, penanak nasi. Selesai pukul 6, mulai pukul 5 sama dengan 01.00. Nomor 3, radio misalnya atau televisi Ananda menonton yang sudah di-download oleh Uminya untuk ditonton, atau DVD yang insya Allah bermanfaat, boleh. Nanti selesainya pukul 14.30, mulainya pukul 13. 14.30 dikurang 13.00 sama dengan 01.30. Nomor 4, mesin cuci. Dimulainya pukul 10, selesainya 11.15. 11.15 nya kita taruh di atas, lalu dikurang 10.00, selisihnya 01.15. Selanjutnya nomor 5, 21.00, 18.15. Bagaimana cara menguranginya dengan 15? Jangan lupa untuk caranya bisa kita ubah ke 60 dulu. Jadinya yang 21 tadi dikurangi 1 jadi 20. Kemudian 1 jamnya dirubah ke 60. 20.60 dikurang 18.15 sama dengan 02.45. Jangan lupa untuk 1 jamnya diubah ke 60 supaya lebih mudah mengurangi dengan 15. Selanjutnya kita akan berlatih soal matematika dengan soal cerita. Tadi soal yang berupa tabel, sekarang dengan soal cerita. Untuk soal cerita ini kita sudah belajar juga kemarin, tapi yang membedakan adalah di sini ada pertanyaan yang manakah yang lebih lama aktivitasnya dan yang manakah yang lebih singkat. Jadi kita akan membandingkan 2 aktivitas dan kita pilih berdasarkan pertanyaannya, yang lebih lama atau yang lebih singkat. Karena nanti pertanyaannya berbeda, ada yang menanyakan yang manakah lebih lama, ada juga yang menanyakan yang manakah yang lebih singkat. Mari kita kerjakan Ananda. Pada hari Ahad, ayah menyalakan mesin air dari pukul 4.30 sampai pukul 5. Pada hari Senin, ayah menyalakan mesin air dari pukul 4.45 sampai pukul 05.30. Pada hari apakah ayah menyalakan mesin air lebih lama? Jadi hari Ahad 4.60. Kenapa 60? Karena untuk mengurangi di 30. Jadi ditulis 4.30 sama dengan 00.30. Kalau hari Senin 04.90. Kenapa 90? Karena 05.30 nya kita taruh, tapi karena mengurangi dengan 04.45, 45 dengan 30 tidak cukup, maka ditambah 60 di 30 nya.
1 jamnya dikurangi. Jadi 0490 dikurang 0445. Ahad atau Senin yang lebih lama? Karena yang ditanyakan yang lebih lama, yang manakah yang lebih lama? Yang 0045. Berarti ayah menyalahkan mesin, yang lebih lama adalah saat hari Senin. Kemudian B, saat pulang sekolah Ahmad membaca buku cerita. Dia membaca dari pukul 12 hingga 14.00. Setelah mandi sore, Ahmad melanjutkan membaca buku ceritanya. Dia membaca dari pukul 16.30 hingga 17.00. Kapan Ahmad membaca buku cerita lebih lama? Tadi siang hari pukul 14 dikurang 12 sama dengan 02.00. Sore hari 17 dikurang 16.30 itu 1 ya Ananda. 16.30 sama dengan 00.30. Jadi yang paling lama membaca buku cerita adalah yang mana? Karena ditanya yang lebih lama, yang atas atau yang bawah? Yang atas, karena 2 jam. Jadi yang paling lama membaca buku cerita adalah siang hari. Selanjutnya di C, setiap pagi ibu mencuci pakaian menggunakan mesin cuci. Setelah dijemur dan kering, ibu merapikannya dengan setrika listrik. Ibu mencuci pakaian pada pukul 05 hingga 06.15. Ibu menyetrika pakaian pada pukul 16 hingga 17.30. Manakah kegiatan ibu yang lebih singkat? Kalau mencuci 06.15 dikurang 05.00 01.15. Kalau menyetrika pakaian 17.30 dikurang 16.00 sama dengan 01.30. Jadi kegiatan ibu yang lebih singkat adalah yang mana? Pertanyaannya yang singkat, berarti yang paling kecil? Yang atas atau yang bawah? Yang atas, yang mencuci baju. D, ayah menyiapkan nasi goreng, roti bakar, dan susu untuk sarapan. Ayah menyiapkan nasi goreng pada pukul 05.15 hingga 05.45. Setelah itu ayah menyiapkan roti bakar dan susu. Pada pukul 6 sarapan sudah siap di meja makan. Kegiatan ayah, apakah yang lebih lama? Ini yang ditanya adalah yang lebih lama ya Ananda. Menyiapkan nasi goreng atau menyiapkan roti bakar dan susu? Menyiapkan nasi goreng 05.45 dikurang 05.15 00.30. Menyiapkan roti bakar dan susu 06.00 dikurang 05.15. Ini yang roti bakar harusnya 05.60 ya Ananda. 05.60 dikurang 05.15 sama dengan 00.45. Jadi kegiatan ayah yang lebih lama adalah yang mana? Yang atas atau yang bawah? Yang bawah, menyiapkan roti bakar dan susu. Selanjutnya kita akan membaca glosarium dan rangkuman karena kita sudah menyelesaikan subtema 2. Gerakan, perbuatan atau keadaan bergerak. Kuat, banyak tenaganya. Kalau lemah, tidak bertenaga, jadi perlu energi supaya banyak tenaga. Perilaku, tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Perubahan, hal atau keadaan berubah. Lanjut ke rangkuman. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Ingat, energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Kita tidak bisa menghilangkan energi. Lalu kemana energi tersebut? Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Contohnya adalah kita menyalakan kompor. Saat Umi memasak, Umi menggunakan kompor gas. Kompor gas adalah energi kimia. Lalu saat dinyalakan menjadi energi panas. Jadi energi kimia berubah menjadi energi panas. Berubah dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Selanjutnya, adanya energi menyebabkan seluruh tubuh kita dapat bekerja. Besar kecilnya energi yang dikeluarkan
bergantung pada kuat lemahnya suatu gerakan. Kita lanjut di bawahnya. Energi gerak tubuh berasal dari energi kimia pada makanan. Jangan lupa, makanan yang kita konsumsi mengandung kimia. Jadi itulah sebabnya disebut energi kimia. Nasi mengandung kimia, dan makanan yang lain yang kita konsumsi mengandung kimia. Tubuh yang digerakkan secara teratur akan terjaga kesehatannya. Perubahan energi terjadi pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita wajib menggunakan energi dengan bijak. Energi dalam tubuh harus digunakan untuk hal yang baik dan bermanfaat. Gizi dari makanan dan minuman membuat tubuh kalian sehat dan berenergi. Buah-buahan merupakan makanan yang baik untuk kesehatan. Sekarang tugas yang kedua. Tugas yang kedua adalah latihan pilihan ganda nomor 1 sampai 6 di halaman 88. Untuk tugasnya yaitu mengerjakan latihan pilihan ganda soal latihan akhir subtema 2. Hari ini alhamdulillah kita sudah selesai subtema 2. Jadi kita bisa latihan soal dulu ya Ananda. Untuk tugasnya nanti boleh dikerjakan di buku cetak. Nanti Ananda bisa foto dan kirimkan. Jangan lupa Ananda, tugasnya ada 2. Tugas 1 halaman 85, hak dan kewajiban nomor 2 sampai 3. Kemudian tugas yang kedua, latihan pilihan ganda nomor 1 sampai 6 ada di buku cetak halaman 88. Demikian sudah selesai pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa dulu. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, selamat belajar Ananda, selamat beraktivitas. Ditunggu untuk tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.